Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan bincang-bincang, melakukan diskusi terhadap Bapak terkait dengan program yang akan kita buat dalam rangka menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Dalam hal ini program yang akan kita gagas itu adalah program yang seutuhnya berdampak positif pada murid-murid kita. Jadi rencana saya ini akan melakukan sebuah program yang berdampak positif pada murid, itu dengan nama wisata produk hasil belajar. Wisata produk hasil belajar ya? Iya. Jadi maksud dari program ini adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan kepemimpinan atau student agency murid-murid kita. Maksudnya mereka bisa memimpin dirinya sendiri lewat program-program ini. Ya, jadi di dalam program ini bagaimana kita bisa mengaktualisasi murid-murid kita lewat suaranya, lewat pilihan-pilihan mereka, kemudian lewat kepemilikan karya-karya mereka. Jadi rencananya ini adalah wisata produk hasil belajar ini saya rencanakan adalah ini terjadi untuk kelas 7, 8, 9 ya, semua tingkatan kelas. Jadi semua terlibat. Ya. Di dalam pelaksanaannya itu lebih kepada kegiatan kokurikuler. Ya kan ada intrakurikuler, ada kurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi saya lebih memilihnya kepada kokurikuler. Ya. Jadi maksud dari wisata hasil belajar ini itu adalah bagaimana murid-murid kita mampu mengaktualisasi, mampu memimpin dirinya dengan pembelajaran yang ada di dalam kelasnya lewat karya-karya mereka. Ya, jadi semua mata ajar, kalau ada 11 mata ajar maka 11 mata ajar boleh mereka melakukan karya itu. Jadi karya yang dimaksud di sini bukan tidak mesti karya yang wah begitu, tidak. Tetapi dengan mereka bisa aktualisasi diri, itu sebuah karya juga bagi mereka. Ya. Jadi yang penting kan kita di sini adalah menumbuhkan kepemimpinan bagi mereka. Seperti itu mungkin Pak. Jadi caranya mereka itu akan misalnya pembelajaran saya IPA ya Pak. Pembelajaran saya IPA, dari pembelajaran intrakurikuler yang mereka dapatkan di kelas itu bisa mereka kembangkan dengan karyanya lewat kokurikulernya.
Iya. Bagus. Ya, mereka akan kembangkan semua hasil belajarnya. Kemudian nanti hasil karya mereka itu mereka akan pilah sendiri. Kira-kira mana yang terbaik di antara semua mata pelajaran yang dihasilkan karya ini, mereka pilah untuk dipamerkan. Ya, untuk dipamerkan kepada teman-temannya di kelas lain. Jadi kalau pameran itu nanti mereka akan membeli role model. Maksudnya pilihan terbaik dari kelas mereka itu dipamerkan, kemudian nanti teman-temannya akan mengunjungi stand-stand seperti itu, mendatangi di kelas-kelasnya. Artinya kelas 7 bisa naik ke kelas 9, kelas 9 bisa turun ke kelas 7 atau ke kelas 8 melihat hasil belajar mereka. Nah, ini maksudnya kalau kelas 9 kan melihat hasil karya dari kelas 7, mereka kan pasti teringat kembali, oh iya dulu kami pernah belajar seperti ini. Artinya ini pembelajaran juga di luar intrakurikuler. Kemudian kelas 7 bisa melihat pembelajaran di kelas 9, hasil-hasil kakak-kakak kelasnya, itu mereka akan membuka cakrawala berpikirnya bahwa oh sebentar nanti kita juga akan belajar seperti ini. Ya, lewat hasil-hasil karya kakak-kakak. Tidak mesti karya yang terlalu bagus, tidak. Apa saja yang penting yang kita bangun di sini adalah bagaimana mereka bisa memanage dirinya, bagaimana mereka bisa memimpin dirinya, bagaimana mereka bisa aktualisasi hasil karyanya. Iya. Kalau mereka bisa puisi, boleh dalam tampilkan puisinya, itu hasil karya seperti itu untuk bahasa Indonesia misalnya. Ya seperti itu. Itu gagasan saya, Pak, kalau diterima. Ini yang gagasan yang paling baik ini. Ya, dan ini masa kita harapkan ya, artinya siswa peserta didik ini, ya atau murid ini, mereka ini punya bakat-bakat. Iya Pak, besar sekali potensinya. Ya. Tapi kita ini kadang-kala ada yang seperti ini kita bisa akan gali ini, bakat-bakat apa yang terpendam ya, dengan sata karya ini, kita akan sebentar ini, ya ternyata kita punya anak-anak punya kemampuan. Iya, tapi kita bagaimana metode kita untuk menggali kemampuan itu. Jadi ini suatu langkah cara yang paling bagus yang akan kita lakukan ini. Ya, dan saya harapkan ini semua guru ini harus terlibat. Iya Pak. Harus terlibat semua guru. Yang paling terlibat itu wali kelasnya. Ya, wali kelas ini jadi ujung tombak ini. Ya, itu ya sebagai penggeraknya ini. Dan saya sebagai kepala sekolah sangat beresponin kegiatan dan ini yang kita harapkan. Iya. Dan ini tuntunan daripada ini IKM ini kurikulum merdeka. Iya. Ya, jadi ibu silakan saja, ya silakan berbuat. Ya, kepala sekolah ini tidak boleh tidak minum, harus minum karena sudah program sekolah, program nasional. Iya. Program nasional ini. Ya, jadi kalau ada kendala-kendala yang bisa disampaikan kepala sekolah. Dan lagi-lagi semua ini harus kita kooperatif, semua guru. Kita harus berkolaborasi. Tidak boleh kita hindari ini karena sudah metode yang seperti ini yang dikembangkan pemerintah sekarang. Ya barangkali saya hanya itu saja, saya ucapkan terima kasih ya jasa ibu ini, ide-ide ibu ini ya, yang telah melakukan perubahan yang seperti ini. Yang mudah-mudahan ya, kita lihat hasilnya akan lebih baik ya dari yang lalu-lalu. Saya kira itu saja. Insyaallah. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk kepentingan diskusi kita kali ini, di mana di dalam program pendidikan guru penggerak itu kami diberikan semacam tugas di dalam RMS berupa bagaimana kita membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid-murid. Ya, jadi rencana saya yang akan saya gagas di sekolah kita itu adalah program wisata hasil belajar. Ya, jadi program wisata hasil belajar ini adalah program berupa
kokurikuler bagi anak-anak kita. Jadi kan kita di sini ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Jadi program yang kami akan gagas ini adalah bagaimana mereka bisa mengeksplor kemampuannya dengan menggunakan hasil-hasil belajar yang mereka sudah dapatkan lewat intrakurikuler. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana kita akan membentuk kepada siswa-siswa kita itu, kita akan membentuk mereka menjadi seorang pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri, pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri. Jadi di dalam program ini adalah bagaimana mereka akan mengembangkan kreativitas pembelajaran. Jadi hasil yang mereka dapat lewat intrakurikuler itu mereka dapat buat dalam bentuk karya yang akan mereka pamerkan, ya, sebagai hasil belajar mereka lewat kokurikuler. Jadi untuk kegiatan ini akan diikuti oleh siswa-siswa kita mulai kelas 7, 8, 9. Jadi semua siswa ikut terlibat dalam kegiatan ini. Siswa sebagai motornya, sedangkan kita guru hanya sebagai supervisor atau sebagai fasilitator bagi kegiatan mereka. Bagaimana kita akan membentuk mereka menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri, atau biasa disebut dengan student agency, ya, bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi di dalam kegiatan ini itu mereka akan membuat hasil karya di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan hasil karya ini akan dipamerkan sekali mereka akan mencari role model. Maksudnya karya terbaik dari kelas mereka itu akan mereka pamerkan. Ya. Setelah itu kelas 7 boleh mengunjungi kelas 9, kelas 9 boleh mengunjungi kelas 8, artinya bisa saling tukar. Mereka akan menunggu di kelasnya masing-masing, di stand-standnya masing-masing. Mereka akan datang mengunjungi. Maksudnya di sini adalah apabila kelas 7 mengunjungi kelas 9, itu mereka akan melihat hasil karya kakak kelasnya, dan dari situ mereka bisa bahwa oh sebentar lagi kita akan belajar juga seperti itu. Ya. Kemudian di kelas 7, kalau ketika mereka turun ke kelas 9, mereka turun di kelas 7 itu akan melihat oh ini dulu pernah saya pelajari, dan mereka akan kembali lagi untuk mengingatnya. Ya, seperti itu. Jadi hasil karyanya itu mereka buat dalam bentuk terserah mereka, karena yang akan kita buat di sini adalah bagaimana mereka suara mereka, maksudnya mungkin lewat diskusi mereka bisa dirangkum menjadi sebuah karya. Pilihan mereka, apa yang mereka pilih, role model apa yang mereka pilih bisa ditayangkan menjadi sebuah karya. Kemudian kepemilikan, maksudnya apa yang menjadi hasil yang saya lakukan itu bisa dipamerkan lewat sebuah hasil karya. Jadi seperti itu mungkin program yang akan kita coba lakukan di sekolah kita guna untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan belajar bagi murid kita atau student agency ini. Ya, seperti itu teman-teman. Kira-kira mungkin ada yang masih mau kasih masukan atau tanggapan seperti apa yang akan kita lakukan dalam dalam perjalanannya nanti itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman bisa kasih sumbangsi pemikiran. Ini kita dituntut untuk kerjasama yang baik untuk menelurkan ini. Pak Guru ada? Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Karena ya, kita sudah dengarkan tadi bahwa ini kegiatan yang berorientasi kepada siswa. Jadi mungkin yang saya ingin tanyakan adalah terkait model atau produk yang ingin dikembangkan oleh siswa-siswa tersebut toh.
Bagaimana artinya contoh seorang guru tuh dalam hal memberikan materi, kira-kira model bagaimana sehingga anak-anak itu bisa menghasilkan produk yang kemudian bisa diintegrasikan kepada masing-masing sekolah seperti apa yang kita jelaskan tadi. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. Kita lebih berarti yang kita tanyakan ini, makasih Pak ya sebelumnya, berarti yang kita tanyakan ini kita lebih kepada produk yang dihasilkan anak ya seperti apa ya. Jadi kalau di dalam pelaksanaannya produk yang dihasilkan ini adalah produk yang benar-benar adalah hasil pengembangan dari pembelajaran intrakurikuler ya. Misalnya 11 mata pelajaran kita kan, 11 mata pelajaran. Jadi ini 11 mata pelajaran boleh mereka semua berimajinasi, boleh mereka membuat karya 11. Kita ambil contoh misalnya matematika ya, misalnya di matematika mereka belajar misalnya sudut ya. Mungkin lewat karya mereka dapat membuat sebuah bangun ya, kemudian dia menarik sudut seperti apa, garisnya seperti itu. Kemudian nanti di dalam kameranya itu kan dia sudah dalam bentuk karya. Nanti pengunjung itu yang akan datang dia akan bertanya rumus untuk menentukan sudut itu seperti apa misalnya kan. Kemudian kayak di IPA, kayak kami di IPA itu misalnya mereka membuat rangkaian listrik. Misal mereka membuat rangkaian listrik, nanti dalam produknya itu mereka akan memamerkan rangkaian listrik. Jadi dari situ nanti teman-teman yang akan mengunjungi mereka itu mereka akan menanyakan, ini sebenarnya rangkaiannya seperti ini maksudnya apa? Kenapa rangkaiannya harus digandeng seperti ini kenapa dia beda dengan yang ini misalnya? Ya, ini yang seri, ini misalnya yang paralel. Nah, nanti dari situ mereka akan bertanya lagi rumusnya seperti apa. Ini kan lebih kepada kontekstual dari pembelajaran intrakurikuler. Jadi hasil karya itu tidak mesti yang wah, tidak. Pokoknya apa saja yang berupa hasil karya yang mereka bisa kembangkan dari pembelajaran intrakurikuler. Yang kita butuh di sini adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan, student agency, bahwa mereka punya suara, punya pilihan untuk memamerkan ini, punya kepemilikan bahwa ini milik kami seperti itu. Jadi dengan sendirinya profil Pancasila itu akan tumbuh dalam diri mereka dalam rangka kepemimpinan murid seperti itu. Ada lagi mungkin? Iya. Selesai Pak Jam? Masih ada tapi Ini kami di kelas 9 ada rencana. Apakah mungkin rencana kami ini sudah termasuk di program ini atau bagaimana? Iya. Jadi kalau di kelas 9 itu ada mata pelajaran pameran, Iya. pameran karya seni. Iya. Jadi ini anak-anak di sini kita mencoba membuat karya seni. Jadi karya seni itu yang dibuat itu terserah anak-anak bagaimana dia mau buat ya. Mungkin cuma melihat contoh atau juga banyak misalnya buka di YouTube dia bekerja sendiri. Karena ini jadi dikasih kebebasan buat, jadi karena anak-anak ini nanti dia sendiri yang mau buat bentuk apa, bunga atau yang mana sesuai dengan hobinya dia yang dia bikin. Jadi di dalam kegiatan ini ada kepanitiaannya, ya ada ketuanya, jadi yang nanti mengkoordinar semua di dalam kelas itu. Jadi satu kelas itu boleh dikata satu kelompok. Jadi nanti itu ada 3 kelas, berarti ada 3 kelompok besar nanti. Jadi di sini tuh ada panitia, ada seksi. Jadi di sini siswa juga dilatih kalau ketua bagaimana mengkoordinir seluruh pesertanya. Kemudian seksinya itu juga ada seksi-seksi dengan
tugasnya mereka masing-masing supaya tahu kalau misalnya seksi dokumentasi ini tugas saya, kalau seksi publikasi ini tugas saya. Nah, jadi apakah ini sudah termasuk dengan di dalam program guru penggerak ini atau Iya, terima kasih Bu Guru. Sebenarnya sudah itu ya sebenarnya yang dimaksud. Ya, sudah seperti itu. Jadi Ibu tadi itu sudah jauh sampai kepada penyusunan programnya. Tetapi yang saya inginkan di sini kadang kita buat program ini adalah kita bagaimana menumbuhkan kepemimpinan itu. Ya, seperti yang Ibu sudah ungkapkan tadi itu sudah bagus sekali Bu, sudah di luar ekspektasi. Sudah benar Mi itu Bu. Jadi mereka itu bisa mengeksplor dirinya begitu. Bekerja sendiri, mencari sendiri, tetapi rambu-rambunya ini tetap dia perhatikan bahwa ini adalah pengembangan dari intrakurikuler yang sudah dipelajari. Ya, kan kokurikuler Bu yang akan kita bangun ini. Ya, hanya yang ingin kita bangun dari program ini adalah bagaimana mereka menjadi siswa-siswa, menjadi murid-murid yang student against tadi. Iya, cocoknya seperti itu tadi. Mereka bisa mencari sendiri, menggoogling sendiri, bisa menjadi panitia sendiri. Jadi itu kan kita memimpin mereka, menuntun mereka untuk menjadi pemimpin pembelajaran pada proses belajarnya sendiri. Jadi dorang mengambil makna dari belajarnya. Iya. Mengambil makna dari pembelajaran yang mereka lalui. Ini kan maksudnya kita akan membuat mereka menjadi murid-murid yang berdaya guna di masa depan. Maksudnya begini, apa yang mereka pelajari karena mereka terlibat langsung, mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang itu kan tidak akan hilang sepanjang hayat. Maka inilah yang dinamakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi mereka akan bawa sampai di mana saja. Iya. Latihan-latihan kita sudah lakukan dari sini. Jadi lewat program-program itu. Jadi ini maksudnya program yang berdampak positif pada murid. Ujung-ujungnya semua kita kembali kepada murid. Guru hanya sebagai supervisor, sebagai fasilitator. Kita hanya mendukung. Kita siapkan mereka sarana-sarana. Maksudnya seperti kita siapkan lingkungan. Ya, lingkungannya seperti apa? Berarti kita harus mendukung mereka sepenuhnya dari belakang. Iya. Supaya bisa mereka mengeksplor semua. Tapi lagi-lagi kita kembali itu tidak mesti hasil karyanya itu harus yang wah, maksudnya lebih bagus kita, karena kita tahu kapasitas anak-anak kita kan seperti apa. Tidak kita harus mau tagih yang itu, bukan itu sebenarnya tujuan akhir kita, bukan. Tetapi mereka mampu buat yang tidak bagus itu yang ingin kita cari. Iya. Mampu membuat sesuatu yang tidak bagus menurut kita, tetapi sangat bagus menurut mereka. Mereka bisa bertanggungjawabkan sebagai hak milik, hak cipta saya. Nah, itulah yang menjadi barometer dari pemimpin pembelajaran yang berdampak positif pada mereka. Walaupun jelek itu akan berdampak positif karena mereka sudah mampu memberikan yang terbaik. Iya, dan ini akan menjadi pembelajaran sepanjang hayat bagi mereka. Sudah betul itu Bu, bagus. Ya. Saya salut seperti itu. Masih ada lagi? Masih ada lagi mungkin teman-teman masih bisa kita lanjut. Iya. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya masih lanjutan dari pertanyaan pertama berkaitan dengan proses sama produk ya. Artinya di sini dalam pelaksanaannya apakah bisa berkolaborasi? Misalnya di kelas 7 kan ada 11 mapel. Apakah bisa berkolaborasi antara Jadi maksud dari program ini adalah bagaimana kita akan menumbuh kembangkan sifat-sifat kepemimpinan dalam diri kalian, ya, yang biasa disebut dengan student agency, ya. Jadi di dalam program ini kalian akan membuat sebuah hasil karya. Jadi judulnya program kita ini adalah wisata produk hasil
belajar. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pembelajaran di kelas, ya, itu di pembelajaran kelas kan itu pembelajaran intrakurikuler namanya, ya. Nah, setelah itu kamu akan kembangkan materi itu, kemudian kamu bentuk dalam sebuah karya. Ya, akan dibentuk dalam sebuah karya. Nanti karya ini akan kamu pamerkan dalam sebuah festival kayak festival kecil-kecilan gitu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada